Ya ketemu orangnya aja belum gitu. Ingin gitu. Kenapa? Ada. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kepada teman-teman media semuanya yang telah lama menunggu kami, di mana dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kami pertama bersilaturahim, bertemu, berbincang-bincang dengan Saudari Untung Wina Sukawati, atau yang lebih akrabnya kita panggil aja Mbak Wina. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu kami melakukan suatu bentuk komunikasi dalam kerangka mensikapi bahwa pada tahun ini di wilayah Kabupaten Sragen tentu akan ada agenda besar, agenda pilkada, di mana Mbak Wina tadi sudah menyampaikan, dan komunikasi dengan kami dari relawan Semut Merah, saya selaku Ketua Harian Semut Merah, yaitu atas nama Badrun, mengucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada teman-teman media yang telah lama menunggu kami, dan dalam pertemuan ini kami dengan Mbak Wina melakukan komunikasi. Ada beberapa hal poin yang bisa kami dengar dan perlu kami sikapi untuk kedepannya. Pertama adalah Mbak Wina tadi menyampaikan bahwa ada gagasan-gagasan besar untuk perubahan di wilayah Sragen. Maka dari itu tentu kita selaku rakyat kecil, kita perlu mensikapi apa yang telah disampaikan di depan, yaitu untuk bisa kita pertimbangkan, nanti akan kita bahas dengan teman-teman untuk menjadi rekomendasi kami. Kita menyadari bahwasanya di Sragen adalah wilayah yang cukup besar, yang sangat besar. Kita butuh seorang pemimpin yang mempunyai pemikiran besar juga untuk perubahan di Sragen ini. Di samping itu, kita sejujurnya melihat perkembangan dekade beberapa periode terakhir ini untuk wilayah Sragen. Banyak sekali kami melihat, apalagi kami dari berbagai wilayah, di mana dari wilayah yang jauh dari di sana terdapat masih banyak jalan-jalan akses untuk menuju wilayah itu masih banyak yang rusak. Sampai sekarang pun masih belum terrealisasi untuk perbaikannya atau pembangunannya. Lalu itu yang menjadi pemikiran-pemikiran. Mungkin tahun ini habis masa jabatan untuk periode ini akan direalisasikan. Maksud saya nanti itu yang menjadi orientasi pemikiran kami, ketika kita bisa mempunyai seorang pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, bisa mengayomi pemerintahnya juga, bisa memikirkan pembangunannya ke depan, tidak melihat ketika sudah jadi merencanakan, perencananya lama, di tengah masa jabatannya berhenti, baru endingnya terakhir mau membangun. Itu tidak menjadi harapan kami. Akan tetapi sudah sejak dini sudah dipersiapkan gagasan-gagasan itu, ketika jadi pemimpin tentu langsung action, langsung bisa melakukan, termasuk
meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, mengembangkan sumber daya manusianya, mungkin usaha kecilnya, UMKM-nya, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh. Kami menyadari tentu, kami adalah suatu bentuk lembaga relawan. Hasil pembicaraan kami tadi tentu menjadi rekomendasi kami atau menjadi pertimbangan kami. Kami tidak bisa serta-merta mencalonkan begitu saja. Kita akan membangun komunikasi politik atau menyampaikan ke partai politik yang di mana mereka mempunyai kursi di parlemennya. Itu pertama kunci. Kita sadari betul bahwa yang berhak atau bisa maju mengusung adalah melalui partai politik. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan secara ringkas, apa yang menjadi poin pembicaraan kami, tentu ini adalah yang bisa kita simpulkan atas pembicaraan tadi dengan Mbak Wina. Untuk terakhir tentu kami perlu ingin saya sampaikan pesan, istilahnya pantun untuk teman-teman semuanya. Ya, kami coba ada siang ada malam. Kalau hujan minum kopi. Banyak jalan yang berlubang. Kapan ya akan dibangun kembali? Mbak Ina jadi bupati. Itu harapan saya. Mohon maaf kepada teman-teman media, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Dari kami itu sedikit yang bisa sampaikan. Saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Badrun. Badrun saja. Badrun saja. Terima kasih. Mungkin Mbak Wina mau menyampaikan. Kita baru berbicara, intinya saya mau mendekat dengan siapapun yang memiliki visi yang sama dengan saya, yaitu membangun Sragen untuk menjadi kabupaten yang maju. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa hanya semut merah, tapi siapapun pihak-pihak di Sragen, masyarakat Sragen, siapapun yang memiliki visi yang sama dengan saya pasti mau mendekat. Sudah berapa relawan Pak yang sudah berkomunikasi? Sudah ada beberapa. Tapi intinya yang paling penting adalah visinya harus benar-benar tulus mau membangun Sragen. Tidak transaksional. Untuk parpol sudah ada komunikasi dengan parpol? Sudah ada. Berapa parpol Mbak yang sudah? Ya, sudah ada, nanti akan diumumkan. Katanya mendekati Gerindra juga. Saya percaya parpol yang akan mengusung saya pasti juga memiliki visi yang sama dengan saya. Karena bagi saya yang paling penting di dalam menjadi seorang pemimpin itu kita harus mencapai visi yang sama dulu. Jadi kalau visinya sudah berbeda, udah pasti tidak bisa bersatu. Jadi sekarang ini kenapa saya butuh waktu? Saya masih menyamakan visi dengan berbagai macam parpol. Mbak, kemarin kan ada baliho yang dirusak. Iya. Nah, itu tindak lanjutnya gimana? Oh, nggak apa-apa. Nggak ada tindak lanjut. Kita kan orang Jawa, harus legowo. Intinya gini, pesan saya mau pilkada di Sragen ataupun di wilayah lain di Indonesia, kita harus damai. Karena masyarakat, yang paling penting, masyarakat harus damai, merasa tenang dan merasa aman. Jadi kalau kita benar-benar peduli dengan
bangsa dan negara kita dan kabupaten kita, yang harus kita utamakan adalah kedamaian, aman, dan situasi yang kondusif. Mbak ini tadi kan dapat kaos Mas Dedi. Iya. Apa karena akan ketemu Mas Dedi juga? Oh iya, saya akan bertemu dengan Mas Dedi. Kapan Mbak rencana Mbak? Ada deh. Rahasia. Tapi saya akan setelah keputusan dinyatakan pasti saya akan umumkan ke teman-teman wartawan. Ini koalisinya Mbak. Nanti saya akan umumkan, sabar dong. Karena saya nggak bisa juga, itu bukan wewenang saya 100% untuk mengatakan hal itu. Oke. Dukungan dari keluarga, Mbak. Soalnya kan ini di masyarakat di tingkat bawah itu kan sudah mulai bertanya-tanya, terus sampai saat ini dukungan dari keluarga sejauh mana?